Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia yang menangkap siaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Kemudian juga terima kasih kepada para merbot, para takmir yang merilai kajian ini melalui musalla-musalla atau masjid-masjid. Yang kami hormati segenap jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan Tiang mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak putus-putusnya karunia Allah itu hadir di tengah-tengah kita semua. Kita merasakan nikmat itu terus datang silih berganti. Selesai ini datang lagi nikmat yang lain terus saja, tidak ada putus-putusnya. Itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, bahwasanya Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat dan karunia-Nya. Maka tugas kita berikutnya adalah bagaimana mensyukuri semua nikmat, semua anugerah yang Allah berikan kepada kita ini, agar kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan kasih sayangnya. Maka tugas kita adalah pandai bersyukur, pandai mensyukuri segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersyukur? Hamdalillah Allah. Para ulama sudah memberikan gambaran asyukru ay al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im. Orang yang bersyukur, Bapak Ibu, adalah selalu melakukan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kehadiran kita semua di sini adalah bagian daripada cara kita bersyukur. Maka mudah-mudahan kita tergolong abdan syakura, hamba Allah yang selalu pandai mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita malas bersalawat. Jangan sampai kita tidak mau bersalawat. Jangan sampai ada waktu, ada ruang, ada hari di mana kita lupa bersolawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi, hormat Allah, hari ini hari Jumat. Maka secara spesifik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua, fa'aksiru minas salati alaihi. Hari Jumat, ingat, banyak-banyak bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah, kalau boleh di hari-hari yang lain Bapak Ibu banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak berzikir, maka hari ini kata ulama lebih banyak solawatnya. Kenapa? Karena ini spesial. Rasul mengingatkan secara langsung kepada kita semua, jangan lupa bersolawat karena ini hari Jumat. Karena solawat yang kita hadirkan
akan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena itu untuk menyemangati pagi hari ini, coba kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajah sururi ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta nurun fawqa nurin anta iksir wa ghani anta misbahus suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika sallu ala nabiyyina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian surat Al-Isra, tepatnya ayat yang ke-88 sampai dengan ayat yang ke-89. Sebagaimana biasa, sebelum tiang memulai kajian ini, kita akan sedikit membaca ayat yang akan menjadi kajian kita, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, menghadirkan rahmat-Nya kepada kita semua yang membaca dan juga yang mendengarkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat-ayat yang sebelumnya berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kenabiannya, kemudian dengan diturunkannya kepada beliau Al-Quranul Karim sebagai mukjizatnya, dan juga beliau diturunkan sebagai rahmat bagi umat manusia. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan mukjizat yang abadi, yang kekal terus sampai hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala juga berkenan menjaganya dari segala macam bentuk tindak tanduk manusia yang tidak suka dengan Al-Quranul Karim. Termasuk ayat ini Allah Subhanahu wa taala menantang manusia, menantang mereka-mereka yang ingkar kepada Al-Quranul Karim, yang tidak percaya akan Al-Quranul Karim, tidak percaya akan kemurnian Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran. Maka Allah menantang mereka, silahkan anda datangkan Al-Quran atau yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Bahkan kalau perlu anda semua bersekongkol, anda semua saling bahu-membahu. Itulah ayat yang akan kita baca. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Qul la in ijtama'atil jinnu wal ins Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Katakan wahai Nabi Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jin, sekiranya semua manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk bangsa jin, mereka berkumpul, mereka bersatu dan bersepakat para pakar-pakar tadi untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Maka Allah SWT katakan, la ya'tuna bimithlihi, tidak mungkin mereka mampu menghadirkan semisal dengan Al-Quran, walaupun mereka bersatu padu, walaupun mereka saling mendukung satu sama lainnya, walaupun pakar-pakar itu bersepakat untuk membuat semacam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini adalah bagian daripada i'jazul Quran. I'jazul Quran itu yang kita pahami adalah bagian daripada mukjizat cara Allah memuliakan Al-Quran. Inilah keistimewaan Al-Quran, bahwasanya dia tidak akan mungkin bisa menyamai, atau tidak mungkin ada orang yang akan mampu membuat semisal dengan Al-Quran. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu bersumber dari zat yang maha agung, zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah di dalam surat Al-Isra, di ayat yang sangat pendek sekali, ayat 105, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Karena Al-Quran itu benar. Wa bil haqqi anzalnah, karena benar maka kami turunkan Al-Quran. Apa maknanya karena benar? Sumbernya benar, bersumber dari Allah, isinya mengandung kebenaran. Karena semua yang ada dalam Al-Quran akan menjadi pedoman bagi manusia, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan tidak cukup sampai di situ, kata Allah, wabil haqqi nazal, cara turunnya Al-Quran itu juga dengan cara yang benar. Apa makna ayat ini, kata Allah? Satu, ayat ini memberikan kepada kita satu pelajaran. Kebenaran, semua orang cinta kebenaran, semua orang suka kebenaran, semua orang ingin kebenaran. Kebenaran itu harus disampaikan dengan cara yang benar.
Al-Quran itu benar, turunnya juga dengan cara yang benar. Tidak boleh ada kebenaran tetapi menghalalkan segala cara, melakukan tindakan sewenang-wenang walaupun itu benar. Lihat Al-Quran, kata Allah, Al-Quran itu benar, tetapi cara turunnya pun dengan cara yang benar. Maka ini pelajaran bagi kita. Kebenaran itu harus disuarakan, kebenaran itu harus menjadi tujuan utama, tetapi untuk mencapai kebenaran pun harus dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang benar. Ya, jangan atas nama kebenaran melakukan tindakan-tindakan destruktif. Mentang-mentang ini kebenaran, ya sudah mencaci, memaki, mengorbankan yang lain, kalau perlu membunuh dan lain sebagainya. Bukan begitu. Inilah contoh sebenarnya. Kebenaran harus disampaikan dengan kebenaran. Tidak boleh atas nama kebenaran kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Paham ya? Ini maksudnya. Itulah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul. Di saat mereka membawa risalah Allah, mereka selalu menghadirkan kebenaran. Jadi tidak ada istilah misalnya karena mereka ini membawa satu kebenaran, ya sudah kita bunuh-bunuh saja, ya, kita lakukan tindakan-tindakan provokatif saja. Tidak. Maka hadirin Allah, inilah salah satu di antara keutamaan Al-Quran. Satu, Al-Quran itu mengandung kebenaran dan harus disampaikan dengan cara yang benar. Yang kedua, hadirin Allah, karena Al-Quran itu benar, bersumber dari zat yang maha benar, maka satu pun tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Nih penting ini. Baik isinya, kandungannya, huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya, semua itu adalah sebuah kebenaran. Maka jangan sampai ada di antara kita yang meragukan Al-Quran. Itulah yang disebut di dalam awal surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Dzalikal kitab, inilah kitab yakni Al-Quran. Apa itu? La raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka Bapak Ibu, kalau ada yang menyaksikan Al-Quran, ada yang meragukan Al-Quran, jangan satu mushaf, jangan satu surat, satu huruf. Kalau kita meragukan, oh ini bukan Al-Quran, maka iman kita tidak sempurna, bahkan bisa-bisa kafir kita. Kenapa? Karena meragukan Al-Quranul Karim. Ya, jadi ingat, ini adalah kaitannya dengan iman kepada Allah. Maka kita orang-orang yang beriman, jangan ada keraguan sedikit pun, baik di dalam bacaannya, baik di dalam huruf-hurufnya, kandungan-kandungannya, semua itu adalah bersumber dari kebenaran. Maka kita harus percaya secara keseluruhan, tidak boleh ada keraguan. Ini keistimewaan Al-Quran. Satu, bersumber dari zat yang maha benar. Yang kedua, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan yang ketiga, hamdalillah Allah, Al-Quran itu menjadi sumber pahala yang luar biasa. Bagaimana yang dimaksud dengan sumber pahala? Bapak Ibu, tidak ada ibadah yang bisa mendatangkan pahala yang sangat besar kecuali membaca Al-Quranul Karim. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harf bal alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, barang siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf saja dia baca, maka Allah akan bagi dia pahala 10 kebaikan, 10 balasan, 10 pahala. Bayangkan Allah, kita membaca Al-Quran satu huruf bisa mendapatkan 10 pahala.
Sehingga Rasul katakan, saya tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Bapak Ibu, kalau kita membaca alif lam mim saja berapa huruf jadinya? 3 huruf. 3 kali 10 berapa jadinya? 30 pahala. Ibu-ibu baru baca alif lam mim saja. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang niatnya buka Al-Quran mau baca alif lam mim saja misalnya, oh ternyata terlalu praktis alif lam mim, lanjut surat Al-Baqarah terus sampai setengah juz, berapa pahala dia dapatkan. Lihat, jadi Al-Quran bila mana dibaca Allah satu huruf saja kita akan mendapatkan 10 pahala. Bagaimana kalau kita terus membaca Al-Quran? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah ibadah yang sangat ringan. Inilah ibadah yang paling mudah sebenarnya. Membaca Al-Quran, terus membacanya, itu adalah merupakan pahala yang terus menerus kita dapatkan. Makanya dari majelis yang mulia ini, Tiang ingin mengingatkan Tiang pribadi dan kita semua, jangan malas membaca Al-Quran. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Sempatkan diri hadirat Allah dalam sehari ini, Bapak Ibu ambil mushaf, baca 5 sampai 7 menit. Kita tidak pernah mengatakan baca sampai khatam, tapi baca 5 sampai 7 menit. Kenapa? Karena kami yakin 5-7 menit itu paling tidak kita akan mendapatkan puluhan huruf, bahkan ratusan huruf. Maka kalau itu yang bisa kita lakukan secara kontinu, bisa dibayangkan berapa pahala yang Bapak Ibu dapatkan. Sekarang ini perlu istiqomah Bapak Ibu ya. Istiqomah yang penting. Jangan membaca Al-Qurannya sekali setahun waktu bulan Ramadan saja. Ada orang yang nggak pernah baca Al-Quran kecuali berterus bulan Ramadan. Hari-harinya tidak pernah membaca Al-Quran. Ini keliru. Perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Perkara yang paling dicintai oleh Allah itu adalah perbuatan baik yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit-sedikit. Bapak Ibu, kalau toh misalnya kita bisa bersedekah 2.000, nggak apa-apa, tapi tiap hari. Kalau 2.000 tiap hari berarti kali sebulan 30, berarti ya sekitar 60.000, ya kan? Boleh Bapak Ibu mungkin sekali sebulan, tetapi 100.000 nggak apa-apa, dijamak gitu maksudnya. Tapi boleh setiap hari, tapi 2.000. Oh saya mau mengambil yang harian saja, boleh. Tapi saya mengingatkan lebih baik yang harian. Kenapa harian itu lebih penting hamba Allah? Karena kita setiap hari berbuat baik, berarti setiap hari kita mendapatkan kebaikan. Di satu sisi kita juga setiap hari berpeluang untuk melakukan dosa. Maka setiap kali melakukan kebaikan, dosa-dosa itu bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu kita melakukan dosa, ternyata kita tutup dia dengan sedekah 2.000, nggak apa-apa deh 2.000. Hari ini tumben saya sebut 2.000. Biasanya saya nggak berlaku 2.000. Tapi nggak apa-apa, karena syaratnya apa? Setiap hari. Ya, ingat setiap hari. Jadi kalau hari ini 2.000, masya Allah. Besok 2.000. Jadi ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan ditutup oleh 2.000. Tapi kalau ada orang yang dalam kehidupan ini sudah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, nikmat yang berlimpah dari Allah, tetapi dia tidak mau juga bersedekah, alangkah meruginya seseorang itu. Sudah dikaruniakan nikmat yang banyak, nikmat yang berlimpah, tetapi sulit untuk mengeluarkan sedekahnya, infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita sebut dalam hadis tadi Bapak Ibu, boleh kita beramal sedikit tetapi kontinu terus menerus, ya.
Maka baca Al-Quran juga demikian. Silakan baca Al-Quran setiap hari, jangan banyak-banyak, 5-7 menit. Maka berapa pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Quran yang kita sebut sebagai sumber dari kebaikan, yang bersumber dari zat yang maha benar. Maka termasuk membacanya juga adalah sebuah ibadah yang mulia. Kemudian berikutnya, Allah, Al-Quran itu karena bersumber dari zat yang maha mulia, maka dia menjadi pedoman yang bisa membahagiakan manusia di dunia sampai akhirat. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, hudal linnas, petunjuk. Al-Quran itu bila mana kita menjadikannya sebagai petunjuk kita, imam kita, pedoman kita, Allah, maka dia akan membahagiakan orang yang mengikutinya, orang yang menjalankannya, dunia akhirat. Jangan pernah ragu untuk melaksanakan petunjuk Al-Quran. Jangan merasa ragu untuk melakukan perintah Al-Quran. Kenapa? Karena itulah resep bahagia kita di dunia sampai akhirat kelak. Maka Allah, semua perintah-perintahnya yang bersifat awamir wan nawahi, baik itu perintah-perintah maupun larangan-larangan, semua itu adalah merupakan perintah Al-Quran. Bila mana kita ikuti Al-Quran, maka jelas kita akan selamat dalam kehidupan ini. Kemudian Allah, karena Al-Quran itu bersumber dari kebenaran, maka dia bisa menjadi obat yang bisa digunakan untuk menenangkan diri kita, menyembuhkan diri kita dari segala penyakit. Inilah hebatnya Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar sumber pahala, bukan hanya sekedar sebagai sumber kebahagiaan, bukan hanya tidak ada keraguan di situ, tetapi Al-Quran bila mana kita baca, Bapak Ibu, akan menenteramkan jiwa kita, menenangkan para pembacanya. Maka Bapak Ibu yang kalau saat ini misalnya masih sering gelisah, ya, masih sering tidak tenang, tidak nyaman, kurang bahagia hidupnya, cobalah kita PDKT dengan Al-Quran. Ambil Quran, baca Al-Quran, maka insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan ketenangan. Makanya Allah, peringatan baginda Nabi SAW, jangan sampai dalam rumah itu sepi dari bacaan Al-Quran. Jangan sampai ada satu rumah tangga, satu rumah yang di dalamnya sepakat orang-orang itu tidak ada yang mau baca Al-Quran. Maka ini adalah kerugian besar. Kerugian besar bagi para penghuni rumah bila mana di dalam rumah itu sepi dari bacaan Al-Quran. Bapaknya tidak mau baca Al-Quran, ibunya tidak baca Al-Quran, anak-anak cucu juga nggak ada yang baca Al-Quran. Bisa saja seperti itu, kata Allah. Karena orientasi kita sekarang ini, mohon maaf, material oriented. Kita itu selalu berpikir materi saja, sehingga anak-anak itu selalu diingatkan bagaimana mencari uang, bagaimana mendapatkan uang, bagaimana mengumpulkan kekayaan, sehingga pulang pergi dari rumah itu hanya mencari uang. Lupa kita mengajak mereka membaca Al-Quran, lupa kita ingatkan mereka bahwasanya sumber ketenangan itu bukan semuanya dari harta, tetapi bagaimana hati ini harus juga tenang, dan salah satunya adalah dengan cara membaca Al-Quran. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, rumah yang sering dibacakan Al-Quran dengan tidak dibacakan Al-Quran kal hayy wal mayyit. Rumah itu laksana rumah yang hidup, rumah yang sehat dengan rumah yang mati atau rumah yang sakit. Bayangkan, rumah itu bisa dikatakan rumah sehat atau rumah sakit. Walaupun bagus rumah sakit, mau? Bapak Ibu lihat rumah sakit RSUP, rumah sakit Mataram, itu bagus-bagus, mewah-mewah dari luar. Mau tinggal di situ? Tuh, lihat. Padahal dibanding dengan rumah kita, mungkin lebih bagus rumah sakit. Tetapi yang namanya rumah sakit, Allah, tetap saja kita tidak nyaman, tidak enak tinggal di situ. Ternyata kata Rasul, rumah kalau dia tidak dibacakan Al-Quran, maka sama saja dengan rumah sakit, atau ibaratnya adalah rumah mati. Rumah mati itu berarti kuburan.
Mau menjadikan rumah kita kuburan, Allah. Sayang sekali rumah yang sudah bagus, catnya bagus, interiornya bagus, ternyata ditambah lagi sebagai rumah kuburan. Ya Allah, sedih rasanya, Allah buat rumah hanya sekedar untuk kuburan. Siapa yang membuat rumah jadi kuburan? Mereka yang sepi dari bacaan Al-Quran. Maka pastikan Bapak Ibu dari sekarang ini Anda harus membaca Al-Quran. Suruh anak-anak Anda baca Al-Quran, suruh istri Anda baca Al-Quran. Bapak juga harus sebagai suami, sebagai orang tua harus membaca Al-Quran. Ini subhanallah. Dan yang terakhir, Allah, inilah yang kita sebut dalam ayat ini. Al-Quran itu sempurna, tidak ada kekurangan satupun, tidak ada keraguan dalam Al-Quran sedikit pun. Sehingga Allah menantang mereka-mereka yang ragu dengan Al-Quran, mereka yang tidak percaya dengan Al-Quran, silahkan buat semisal dengan Al-Quran. Bapak Ibu, di awal-awal Islam dulu kita mendapatkan banyak sekali orang-orang yang merongrong akan otentisitas Al-Quran. Banyak orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu, bagaimana mendengar dialog antara Amr bin Al-As dengan Musailamah Al-Kadzab. Begitu Musailamah Al-Kadzab berjumpa dengan Amr bin Al-As, mengajak Musailamah untuk masuk Islam. Kenapa Anda mengajak saya untuk masuk Islam? Karena Nabi Muhammad SAW itu membawa pesan-pesan Al-Quran, membawa sumber-sumber yang otentik dari Allah berupa wahyu. Apa wahyunya, kata Musailamah Al-Kadzab? Dibacakan oleh Amr bin Al-As surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Oh, kata Musailamah, kalau begitu saya juga punya, baru dapat wahyu. Saya baru dapat juga, kalau Muhammad baru dapat, saya juga baru dapat. Apa katanya? Ya wabar, ya wabar. Bulu-bulu, ya. Ada redaksi-redaksi yang dia buat, dan itu Masya Allah memang tidak bisa menandingi halawatul Quran, nikmatnya Al-Quran. Redaksinya, ya, pemilihan katanya, diksinya itu memang beda, ya. Karena itu Al-Quran itu kalau dibaca saja membuat kita tenang, padahal kita nggak paham bahasa Arab. Ya kan, Bapak Ibu? Makanya kalau Bapak Ibu punya masalah besar, pusingnya luar biasa, termasuk misalnya masalahnya banyak, utang banyak, ini banyak, udah ambil Quran sajalah. Daripada diam-diam tidak karuan, ambil Quran baca, insya Allah Allah akan membuka jalan. Ya, ini kadang-kadang punya masalah besar, semakin pusing, semakin bingung, semakin tidak jelas, kesana kemari, muter-mater dan lain sebagainya. Mohon maaf ya Allah, beda cara pandang kita dengan orang-orang non-muslim. Kalau kita punya masalah, ini ada Al-Quran yang akan menjadi sumber ketenangan dalam kehidupan manusia. Hadirin Allah, itulah makna bahwasanya Allah menantang siapapun juga, bahkan para orang-orang hebat, para cendekiawan, para ilmuwan, silahkan Anda bersatu padu, buatkan semacam Al-Quran. Itu tidak akan mungkin terjadi dan tidak akan bisa kita dapatkan. Walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal. Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran dengan beragam pendekatan. Lihat Al-Quran, Allah, metode penjelasan dalam Al-Quran itu menggunakan beragam cara, beragam metode. Ada pendekatan yang disebut dengan at-targhib wa tarhib. Apa arti targhib wa tarhib? Targhib itu adalah pemberian kata-kata yang baik, ungkapan-ungkapan yang baik akan diperoleh oleh orang-orang yang rajin, yang taat, berupa surga, janji surga. Itu namanya targhib. Kemudian apa? Ada tarhib. Tarhib ini adalah ancaman. Allah juga memberikan ancaman nih bagi mereka yang tidak taat. Ada neraka. Ingat, jangan sampai Anda lupa kepada Allah. Ada neraka. Ini yang disebut dengan apa? Uslub at-targhib wa tarhib. Al-Quran datang dengan memberikan motivasi-motivasi dan juga ada ancaman-ancaman. Ada uslub al-qasas al-Qurani, pendekatan yang disebut dengan kisah-kisah inspiratif.
bagaimana kisah para nabi. Ini adalah cara Al-Quran menjelaskan kepada kita semua. Bagaimana kisah Fir'aun, bagaimana kisah orang-orang yang durhaka kepada Allah, bagaimana kisah-kisah orang yang beriman kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita ikuti jejak mereka kalau beriman. Kalau mereka yang membangkang, supaya kita memproteksi diri, menjaga diri. Jangan sampai kita mengikuti jejak orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ini adalah cara Al-Quran di dalam menjelaskan apa? Penjelasan-penjelasan yang berupa awamir wan nawahi, perintah-perintah dan juga larangan-larangan dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah Allah, karena orang memang sudah antipati kepada Al-Quran, orang tidak mau beriman kepada Al-Quran, maka apa kata Allah SWT? Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Ternyata banyak manusia yang ingkar, banyak manusia yang kufur kepada Allah. Mereka berpaling dari Al-Quran dan juga dia mengingkari ajaran-ajaran Al-Quran. Maka alhamdulillah Allah, sebenarnya Allah sudah menjelaskan kepada kita secara gamblang melalui Al-Quran. Makanya kenapa Al-Quran ini menjadi sumber dan mukjizat yang utama, alhamdulillah Allah. Orang kan berpikir instan, loh kok Al-Quran menjadi mukjizat yang paling utama, padahal dia hanya wahyu lapas-lapas saja. Bukan, alhamdulillah Allah. Kita ini mungkin membandingkannya dengan Nabi Sulaiman, bisa berbicara. Ingat bedanya mukjizat para nabi-nabi yang terdahulu, itu sifatnya terbatas. Dia dibatasi oleh waktu dan zaman. Jadi waktu dia sebagai nabi saja mukjizat itu bisa dilakukan. Tetapi selesai meninggalnya para nabi, selesai mukjizat itu. Tetapi lihat mukjizat Nabi Muhammad. Walaupun yang menerima itu baginda Rasul sudah meninggal dunia, tetapi mukjizat ini terus hadir sampai hari kiamat. Inilah keistimewaan yang disebut dengan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Kemudian yang kedua, kata Allah, Al-Quran ini menjadi way of life, pedoman yang bila mana Bapak Ibu patuh ikuti petunjuknya, kita akan selamat. Coba lihat apa masalah yang tidak ada dalam Al-Quran. Semua sudah dijelaskan dengan detail, semua sudah ada penjelasan-penjelasannya. Itu semua adalah bagian daripada kesempurnaan Al-Quran. Belum lagi perintah-perintah tadi saya sebutkan, ada larangan-larangan, semua itu ada. Maka yang paling penting saat ini adalah jangan sampai kita termasuk di penjelasan terakhir dari ayat yang kita baca, fa'aba aktsarun nas. Ternyata kebanyakan manusia itu apa? Ingkar, lalai, ya, tidak percaya daripada Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi SAW. Maka mudah-mudahan Allah kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang menjadi penjelasan kita bagi hari ini. Al-Quran adalah sumber kebenaran, maka mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita. Jangan sampai kita ingkar sedikit pun dari apa yang ada dalam Al-Quran. Jangan sampai kita menghilangkan ayat. Bahkan mohon maaf Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Orang dari dulu memalsukan Al-Quran, bahkan mungkin cetakan-cetakan. Bapak Ibu kemarin itu sering lihat ada cetakan-cetakan yang mencoba menempatkan dan mencoba mengganti huruf yang misalnya tidak bertitik menjadi bertitik misalnya. Hadirin Allah, itu tidak akan ada maknanya. Sampai orang-orang frustasi di barat itu membakar Al-Quran. Lihat bagaimana mereka sudah frustasi bakar Al-Quran. Bagaimanapun cara mereka mau menghilangkan Al-Quran. Allah takaffala bihifdzil Quran. Allah sudah berjanji akan menjamin keaslian Al-Quran, kemurnian Al-Quran. Bagaimana caranya? Tadi disebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Kami yang menurunkan, kata Allah. Maka jaminannya juga kami yang akan menjamin. Jadi tidak ada urusan dengan Anda semua.
ya. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah jalani Al-Quran, taati Al-Quran, patuhi Al-Quran, laksanakan perintahnya, maka insya Allah kita akan selamat, berbahagia dalam kehidupan ini. Sebagai demikian Allah yang menjadi penjelasan kita, mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran. Karena orang yang menjadi ahli Quran itu adalah ahlinya Allah SWT. Bagaimana ahli Al-Quran itu? Baca Al-Quran, kaji Al-Quran, maknai Al-Quran, dan juga dihafallah Al-Quran itu. Maka kita akan menjadi keluarganya Allah SWT. Terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.